Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Jasmine dan Aulia. Jasmine dan Aulia. Oh, ini Rena juga tidak masuk. Berarti 3 anak yang tidak masuk. Oke, berarti yang masuk 34. Oke, seperti biasa karena sekarang adalah jam pertama, jadi kita melaksanakan pembiasaan jam pertama, yaitu pertama berdoa, selanjutnya Indonesia Raya, dan kemudian membaca Pancasila. Silakan yang bertugas bisa dipersilakan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Siap, Kak? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, siap belajar. Oke, terima kasih. Berarti hari ini kalian siap belajar ya? Siap apa enggak? Nah, terima kasih. Untuk hari ini sebenarnya materi kita adalah tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan kembali tentang materi yang kemarin. Tentang apa minggu kemarin? Masih ingat? Tentang apa? Saya ingatkan kembali ya. Minggu kemarin kita belajar tentang flowchart. Flowchart itu diagram alir ya. Jadi itu simbol-simbolnya flowchart. Yang pertama ada proses, ada terminator, ada decision, ada input output.
predefined, proses, dan dokumen. Itu yang simbol yang paling sering dipakai dalam pembuatan suatu flowchart. Kenapa kok butuh flowchart? Supaya nanti waktu kalian membuat suatu program itu lebih tertata dengan benar, gitu ya. Jadi dengan simbol-simbol itu nanti bisa terbaca dengan benar dan bisa lebih tertata dengan benar. Kenapa harus tertata? Ada yang tahu? Karena program itu yang mengoperasikan siapa? Yang membuat sebelum AI? Manusia. Manusia itu sebagai yang mengoperasikan. Lah terus alatnya namanya apa? Nah, komputer itu yang membantu manusia supaya bisa menjadikan suatu program aplikasi. Ya. Seperti itu. Makanya hari ini kita belajar untuk berpikir komputasional. Jadi berpikir bagaimana berpikirnya sebuah komputer. Gitu ya. Sekarang kita bandingkan, mana ini mouse-nya? Nah, antara manusia dengan berpikirnya komputer. Kalau manusia itu kan dikasih pikiran atau akal untuk berpikir, tapi dia masih bisa ada apa? Kelebihannya? Perasaan, emosi. Kalau komputer kan enggak. Komputer pokoknya kalau yang diperintah itu yang dia laksanakan. Kalau manusia dia kan lihat-lihat, oh ini temanku areke api, enggak usahlah saya kasih soal yang berat-berat. Saya gitu. Kalau komputer kan enggak bisa seperti itu. Pokoknya dia memberikan soal ya sudah memberikan soal. Paham enggak maksudnya? Nah, jadi kalau manusia itu ada unsur perasaan, ada unsur emosi. Tapi kalau komputer itu yang diperintah itu yang dia laksanakan. Maka dari itu supaya nanti kalian pada saat menggunakan flowchart, bukan flowchart aja ya. Misalnya membuat program aplikasi, apalagi membuat AI, itu harus runtut seperti berpikirnya komputer. Karena komputer itu harus terurut. Apa saja sih yang dipikirkan oleh komputer itu? Kira-kira ada yang tahu? Nah, kenapa kok penting belajar berpikir komputasional? Sekarang kan sudah zamannya otomatis. Semuanya serba apa tadi? AI. Apa AI itu? Artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Sebenarnya buatannya manusia iya, cuma dia dibantu oleh komputer supaya lebih otomatis. Jadi cerdas sama dengan cerdasnya manusia, cuma dia dibantu oleh alat namanya komputer. Apalagi di zaman yang sekarang ini sangat dibutuhkan sekali untuk berpikir komputasional dalam pembuatan. Nanti kan kita pelajarannya coding dan AI. Jadi nanti waktu membuat program itu sangat dibutuhkan untuk berpikir komputasional, berpikir yang secara runtut yang sesuai dengan yang dipikirkan oleh komputer, ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Berpikir yang sesuai dengan berpikirnya komputer. Itu ada empat elemen ya. Yang pertama abstraksi, yang kedua dekomposisi, ketiga pola, yang keempat adalah algoritma. Ada yang sudah tahu apa itu abstraksi? Belum. Nah, ini abstraksi ya. Jadi misalnya kan ada kasus, di situ kasusnya adalah memasak mie instan. Kalau kita masukkan ke abstraksi, itu menyaring informasi yang penting. Jadi dari memasak mie instan kan tujuannya untuk apa? Mie instan itu dimakan.
masak, cepat dimakan, gitu ya. Nah, karena seperti itu tujuannya, maka untuk abstraksi menyaring informasi yang penting-pentingnya itu kan dimasak dan dimakan. Maka tidak perlu kalian berpikir untuk pabriknya dari mana, bahannya apa saja, karena minyak kan sudah tersedia di situ. Bisa dipahami ya? Ya, jadi seperti itu. Jadi berpikir komputasional yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi itu menyaring informasi yang penting saja. Kalau yang nggak penting nggak usah dihiraukan dulu sementara. Untuk tujuannya dulu apa? Kan nanti tujuannya minyak nanti untuk dimasak. Ya udah, berarti kita mikirnya cara masaknya saja. Jadi caranya itu air, panci, mie, bumbu, dan kompor. Yaitu yang ada itu kita apakan. Pertama, biasanya kalau kalian masak mie instan diapakan? Merebus air. Nah, pancinya diisi air dulu, ya enggak? Terus kemudian Letakkan kompor. direbus di kompor, baru minyak dimasukkan, mendidih, baru disaring, dimasukkan ke bumbu. Gitu enggak? Nah, itu kan langkah-langkahnya sudah urut. Ya, itu menyaring informasi. Jadi ya nggak usah ikut dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah dekomposisi atau memecahkan masalah yang besar menjadi kecil, yang kompleks menjadi sederhana. Jadi berpikirnya komputer tuh nggak bisa banyak-banyak. Jadi dia harus dipeta-petakan menjadi beberapa bagian. Misalnya di sini adalah membersihkan kamar supaya bersih. Dari kamar yang berantakan menjadi bersih. Itu kan ada beberapa bagian yang harus dilakukan. Kira-kira dikelompokkan jadi bagaimana? Nah, itu sudah ada di situ. Jadi pertama langkahnya misalnya merapikan tempat tidurnya dulu. Kemudian menyapu lantai. Selanjutnya menyusun buku di rak, baru membuang sampah. Jadi tidak langsung dibersihkan, bingung kan kalian ya? Karena permasalahannya kan sudah berantakan sekali kamarnya. Mesti kan tanya, lu apa dulu yang dikerjakan? Nah, itu kalian coba memilah-milah menjadi beberapa bagian yang nanti bisa dikerjakan secara bertahap. Sampai sini bisa dipahami? Gitu ya. Setelah itu, apalagi yang ketiga tadi? Pola. Nah, kadang kita menjumpai kasus yang berulang. Di sini dicontohkan kalau mengenali kesamaan atau kemiripan. Contohnya adalah memilih pakaian setiap pagi. Itu kan berulang. Jadi setiap hari Senin pakai baju apa? Abu putih. Baju putih. Hari Selasa? Baju hijau. Baju hijau. Hari Rabu? Seragam jurusan. Kamis? Hitam putih. Jumat? Nah, itu kan sudah otomatis kalian sudah tahu bahwa kalau hari Senin tuh ini, Selasa ini, Rabu, dan seterusnya. Begitu juga dengan kasus yang ada perlu di komputasional ya. Itu kadang ada membutuhkan pola yang berulang. Nah, itu nanti dibikinkan satu program yang untuk program utamanya dibuat untuk dipanggil beberapa kali. Biasanya namanya prosedur, itu namanya. Paham ya? Nanti yang keempat apa? Algoritma. Dari yang langkah-langkah tadi itu bisa disusun secara urut, karena komputer itu tidak bisa kalau tidak urut. Namanya adalah algoritma atau langkah-langkah yang urut. Langkah-langkah terurut. Ini contohnya cara menyeduh kopi. Ada yang belum pernah bisa menyeduh kopi? Bisa. Tidak. Biasanya kalian kalau beli kopi di mana? Di Teva. Memperhatikan enggak caranya mbaknya? Buat sendiri. Jadi langkahnya bagaimana? Kan mesti ada langkah awalnya. Langkah awalnya apa? Ya, gelasnya dulu disiapkan. Kalau nggak disiapkan nanti maunya ditaruh di mana kan nggak tahu. Terus kemudian dimasukkan kopinya dulu apa gulanya dulu? Ada yang orang yang suka gulanya dulu, ada yang orang suka kopinya dulu.
yaitu selera ya, kalau itu selera. Setelah itu tambah gula, terus dituang air panas, baru diaduk, baru Minum. didinginkan dulu baru diminum. Nanti kan panas-panas kalau diminum. Nah itu kan harus urut ya. Kalau ndak urut, misalnya gulanya dulu dituang, gelasnya belum ada, kan itu namanya ndak urut. Ndak bisa kan kalau begitu. Nah kalau algoritma itu harus terurut. Paham ya? Nanti kita lihat di tugas. Jadi algoritma adalah urutan langkah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini tujuannya adalah menyeduh kopi. Langkahnya adalah menyiapkan gelas dulu, kemudian mengisi kopinya 2 sendok, gulanya, air panas, baru diaduk, baru siap diminum. Nah, sekarang kesimpulannya. Jadi ada 4 langkah dalam berpikir komputasional. Apa aja? Abstraksi, Ya. Sama algoritma. Jadi pertama fokus ke yang masalahnya dulu, diabstraksi, kemudian dipecah masalahnya menjadi bagian-bagian tertentu supaya mudah dipecahkan. Namanya dekomposisi. Kalau ada masalah-masalah yang mirip itu diulang di pola, kemudian disusun algoritmanya secara terurut. Disusun perintahnya secara terurut, namanya algoritma. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan mungkin sampai sini? Sudah. Tidak. Oke, kalau gitu terima kasih. Kita langsung tugas saja ya. Karena sudah paham. Silahkan berkelompok 3 sampai 4 sesuai bangku aja ya. Ya. Ini saya bagi LKS. Nanti di sini tugasnya adalah 1, menggunakan 4 tadi, langkah 4 tadi, ada abstraksi, ada apa lagi? Dekomposisi, pola, sama algoritma. Untuk kasus ini, memilih rute tercepat ke sekolah supaya tidak terlambat. Tahu ya kasusnya ya, kalian kalau berangkat sekolah kan mesti terburu-buru. Nah itu supaya tidak terlambat, bagaimana caranya? Ini sudah ada soal. Kemudian setelah itu ditulis di sini ya nama kelompok. Terus di sini soalnya dibaca, kasusnya dibaca. Ini dijawab di sebelahnya. Abstraksinya apa? Dekomposisinya apa? Polanya apa? Algoritmanya apa? Baru di bawah sendiri yang nomor 2 yaitu membuat flowchartnya dengan simbol-simbol yang kemarin sudah dijelaskan. Oke, saya bagi ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 ya. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan. Duduknya boleh berhadapan biar diskusinya enak. Kursinya boleh diputar kursinya. Oh iya, waktunya 15 menit ya untuk diskusi.
diskusinya? Sudah. Sekarang salah satu tolong bisa presentasi ke depan. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Perkenalkan dulu kelompoknya, baru dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saat ini kelompok saya akan mempresentasikan tahap berpikir komputasional. Di antaranya ada abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan flowchart. Perkenalkan, nama saya Nurina Putri Purwasari. Saya Anissa Dahagi. Saya Natasha Nova Zahra. Saya Zebedia Matul Maira. Nomor 1, abstraksi. Apa inti masalah dari kasus ini? Informasi mana yang penting, mana yang bisa diabaikan? Masalah: menentukan rute tercepat. Informasi penting: rute dan waktu tempuh. Informasi tidak penting. Warna jalan, jumlah lampu jalan. Selanjutnya ada dekomposisi. Bagaimana cara memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil? Contoh, daftar rute, tempuh, kondisi jalan. Jawabannya: 1. Identifikasi rute, 2. Catatan rute tempuh, 3. Bandingkan waktu, 4. Tentukan rute tercepat. Pengenalan pola. Adakah pola atau kesamaan antar rute? Contoh, rute lebih panjang tapi lancar, atau rute lebih pendek tapi macet. Penyelesaiannya yaitu jalan panjang tapi lancar bisa lebih cepat dari jalan pendek yang macet. Pola umum: waktu tempuh dipengaruhi jarak plus kondisi lalu lintas. Selanjutnya ada penyelesaian dengan cara algoritma. Buat langkah-langkah logis untuk menentukan rute tercepat. Bisa berupa urutan langkah atau flowchart. Penyelesaiannya adalah: 1. Masukkan data rute dan waktu tempuh. 2. Bandingkan semua waktu. 3. Pilih rute dengan waktu paling kecil atau singkat. 4. Tampilkan hasil. Hasilnya yaitu rute B 25 menit atau juga bisa dengan cara flowchart. Ya, bisa digambar flowchartnya. Mungkin yang kelompok anggotanya bisa agak minggir. Iya. Jangan lupa simbol-simbolnya ya. Ya, bisa dijelaskan? Untuk menggunakan cara flowchart adalah seperti berikut. Yang pertama, start, lalu input, rute dan waktu. Lalu kalian menentukan pilihan menggunakan decision.
Rute A waktunya 30 menit. Jika iya, kalian menggunakan rute tersebut atau rute jalan umum, maka selesai. Tapi jika kalian tidak menggunakan rute A, kalian bisa menggunakan jalan alternatif. Jika kalian menggunakan jalan alternatif, maka kembali ke N. Selesai. Ya. Sudah, Bu. Ya. Ada pertanyaan atau tanggapan dari yang lain? Apakah sama? Tidak ada yang tidak sama? Kalau nggak sama bisa menanggapi? Nggak samanya di mana? Mungkin dari gambar itu bisa dibetulkan dengan punyamu. Agak ini ya, biar kelihatan gambarnya. Nggak apa-apa. Bagus banget. Selesai. Yang sudah selesai ada yang gambarnya sama enggak? Ada apa berbeda? Sama. Yakin sama. Saya lihat. Beda ini. Berbeda. Sama, Bu. Berbeda. Mungkin bisa digambar di sebelahnya. Gambar di sebelahnya. Ayo, gambar sebelahnya. Gambar aja. Nggak perlu dijelaskan, gambar aja. Supaya bisa membandingkan ya. Digambar aja di papan. Itunya. Spidol. Nah. Ayo, mulailah. Gambar aja. Nggak perlu dijelaskan, gambarkan aja. Ini persis ini. Jadi cara berpikir komputasional tuh bisa berbeda-beda ya, asalkan tujuannya satu. Tadi tujuannya untuk apa? Mencari rute tercepat. Mencari jalan tercepat menuju sekolah. Ya, bisa duduk. Sementara ini aja ya, kita bandingkan ya. Tadi tujuannya mencari apa? Jalan tercepat. Rute tercepat. Karena ada 3 rute. Yang pertama berapa menit? 30. Yang kedua 25. Yang ketiga 35. Berarti ini kan kita pakai acuan. Harusnya yang terpilih adalah yang tercepat mana? 25. Pertama di start dulu, oke sama ya. Harus mulai dulu. Kemudian karena ini datanya ada data rute dan ada data waktu, jadi ini yang dimasukkan. Rute apa, waktunya berapa. Sama rutenya apa, waktu apa. Kemudian dibandingkan untuk mencari yang terkecil. Dimasukkan dulu. Sebenarnya rute enggak apa-apa, tapi yang pasti waktu. Waktunya dimasukkan. Apakah waktunya ini kan 25 yang paling terkecil ya. Berarti 25 itu lebih kecil atau lebih besar dari 30? Berarti bandingannya kan 30 aja. Apakah rute lebih kecil dari 30? Kalau ini sama dengan 25, ya kalau 25, kalau lebih besar kalau atau lebih kecil. Ini bisa lebih kecil. Bandingannya 30 aja ya. Ini tidak rute A, tapi nanti rutenya kan masuk. Apakah rute waktunya lebih kecil dari 30? Yang dimasukkan rute apa dulu? A kan? Lebih kecil enggak rute A? Tidak, karena sama dengan 30. Jadi dia masuk yang tidak. Kalau tidak, berarti dia jalan alternatif. Lah,
Kemudian masuk lagi rute yang kedua, rute B. Rute B apakah lebih kecil 30? Iya. Kalau iya berarti dia bukan jalan umum tapi jalan yang dipilih ya. Atau jalan terpendek. Karena tujuan kita adalah rute tercepat. Gitu ya. Baru kalau iya sudah ketemu kan, berarti dia N. Kalau belum ketemu, dia bandingkan lagi ke sini. Kalau dia yang C, apakah rute lebih kecil dari 30? Tidak, berarti dia ke sini, berarti dia jalan alternatif. Bukan jalan yang dipilih atau bukan jalan yang terpendek. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Ya mungkin bisa ditutup. Ada pertanyaan mungkin untuk kelompok ini? Ada, bisa ditutup. Cukup dari presentasi kami pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok Oke, jadi sudah bisa dipahami ya. Tadi berarti ada berapa langkah untuk komputasional, berpikir komputasional? Langkah. 1 abstrak, 2 dekomposisi, 3 4 algoritma. Seperti tadi contoh kasus tadi, untuk mencari rute tercepat ke sekolah, yang abstrak itu yang apa? Abstrak tadi apa? Abstraksi. Menyaring informasi. Jadi yang tidak perlu, tidak usah dicantumkan. Contohnya kan di sini yang dicari hanya rute tercepat. Jadi nggak perlu lampunya apa, nggak perlu dicantumkan kan di sini tentang lampu jalan, tentang nama jalan kan nggak perlu. Jadi itu tidak dimasukkan ke dalam abstrak. Yang diperlukan hanya rute dan waktu, gitu ya. Jadi abstraknya rute dan waktu. Kalau dekomposisi apa? Dikelompokkan masalahnya. Pertama misalnya diidentifikasi rutenya mana aja, waktunya berapa saja. Sudah cukup itu aja ya tadi. Baru dibandingkan, baru mencari rute tercepat. Kemudian pola itu berulang. Yang berulang apa di sini kira-kira? Jalan yang terpendek atau kondisinya? Apakah jalannya macet atau tidak? Itu yang berulang. Biasanya jalan kan ada yang jalan yang sering macet, ada yang tidak macet. Tapi di sini kan tidak perlu. Itu hanya untuk pola. Terus kemudian algoritma. Jadi tadi sudah di dekomposisi kan, baru diurutkan langkahnya seperti di flowchart ini. Jadi mulai memasukkan rute, masukkan waktu, dibandingkan, terus menemukan jalan terpendek atau tercepat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, karena waktunya sudah selesai untuk jam pelajaran saya. Untuk minggu depan tolong disiapkan untuk bab berikutnya adalah tentang pembuatan prompting ya. Oke, saya akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.